Ya, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Kali ini gue akan ngebahas soal dua pembalap atau sekitar 3-4 pembalap yang baru-baru ini sedang ramai di grup per MotoGP-an. Oke, kabar ini juga cukup membuat gua agak sedikit mikir harusnya ya. Oke, pertama-tama gue record hari ini sekitar jam setengah 12 malam. eh Tim Touch3 KTM akhirnya merampungkan skuad mereka untuk MotoGP 2022 musim depan. Dan mereka memutuskan untuk mempromosikan Raul Fernandez yang otomatis dua pembalapnya musim ini yakni Danilo Petrucci beserta dengan rekan satu timnya yakni Iker Lecuona musim ini ditendang dari skuad tim Touch3 KTM. Gue berpikir agak sedikit gimana ya, terlalu terburu-buru nih KTM. Kenapa? That's why karena Raul Fernandez ini masih berusia 20 tahun dan itu masih sangat muda, dan dia baru saja ya musim ini menjajaki kelas yang lebih tinggi yakni kelas Moto2, karena sebelumnya dia di Moto3, terus sekarang di Moto2 yang statusnya adalah sebagai rookie. Dan di musim ini ya dia juga tampil cukup lumayan kalau gue bilang. Di race perdana juga dia bisa bisa uh, sejajar dengan Remy Gardner yang notabene adalah senior buat si Raul Fernandez. Rider bernomor 25 ini kalau gue bilang naik ke MotoGP itu terlalu terburu-buru. Karena Raul Fernandez juga pernah membuat statement, membuat pernyataan bahwa dia masih belum ingin naik ke MotoGP. Kenapa? Karena dia masih ingin lebih lama di Moto2. Kurang lebih 1 tahun lagi untuk musim depan di Moto2, baru di musim 2023 dia bisa naik ke MotoGP bersama siapa aja terserah. Ini strategi ini tepat nggak sih? Kalau gue bilang 50-50. Kemungkinan 50 tepat, kemungkinan 50 nih karir pembalap di apa namanya? Dipertaruhkan ya. Karena dia masih 20 tahun, masih sangat muda. Seenggaknya dia harus bertahan di Moto2 dulu. Dia kembangin bakatnya dulu di Moto2. Gua bukan menyebut si Raul Fernandez ini pembalap nggak bagus. Dia sebenarnya bagus. Cuma dia nggak di semua race. Moto2 itu dia konsisten ada di posisi untuk podium. Ya minimal top 5 oke lah. Tapi sekarang kita bicara soal konsistensi. Ini pembalap baru naik, baru juga adaptasi. Belum ada satu musim, baru paruh musim pertama. Dan ini mulai masuk ke paruh musim kedua, dan otomatis yang namanya adaptasi dari Moto3 ke Moto2 itu nggak gampang juga, karena uh, motor Moto2 juga kan lebih agresif lah kasarnya gitu daripada motor Moto3. Terus kalau Raul Fernandez naik ke Moto2, siapa yang akan menggantikan dia di KTM Ayo Moto2? Ya sudah pasti kalau dari gua pribadi itu menyebut sosok Pedro Acosta. Kenapa Pedro Acosta? Karena Pedro Acosta juga menjadi salah satu pembalap yang jadi rebutan lah kasarnya gitu. Karena penampilannya yang cukup membuat mata semua tim itu ingin merekrutnya, ingin mengamankan jasa dari Pedro Acosta. Karena di race pertama Qatar itu kan dia membuat apa gempar lah. Karena dia start dari pit line kalau nggak salah, bisa menang. Itu kan sungguh menggemparkan bagi sosok seorang rookie juga di Moto3. Dan dia juga kemungkinan besar berpeluang besar untuk naik ke KTM Ayu.
menggantikan Raul Fernandez. Tapi Raul Fernandez ini statementnya dia yang sebelumnya dia bilang masih ingin bertahan di Moto2 kurang lebih 1 musim lagi pas dia ditawar oleh Petronas Yamaha SRT untuk menggantikan posisi dari Valentino Rossi yang sempat belum memberikan apa namanya keputusan bahwa dia akan pensiun. Sudah ancang-ancang juga nih si Petronas buat nyari pembalap, tapi dia bilang akan stay di Moto2 hingga musim depan. Baru musim 2023 dia akan naik ke MotoGP dengan tim manapun terserah. Tapi yang lucu lagi dari Raul Fernandez ini muncul dari bos KTM yakni Pete Bierer. Dia kesel, marah karena pembalap potensialnya yakni Raul Fernandez diincar banyak tim dan dia marah-marah, terus dia protes ke Dorna Sport. Pembalapnya hampir semuanya dari kelas Moto3, Moto2 itu diincar para kompetitornya. Kalau Moto3 udah jelas Pedro Acosta yang rumor ya. Rumor itu belum tentu benar ya. Rumornya itu diincar oleh VR46 Racing Team ya. Tapi Pablo Nieto juga bilang kalau itu nggak benar. Jadi otomatis kan itu berita hoax ya. Yang sempat rame juga katanya si Pedro Acosta juga uh, pengen direkrut oleh VR46 Rider Academy juga, dan Rossi langsung menampik berita tersebut. Terus akankah Raul Fernandez mampu di MotoGP? Kalau gue bilang kalau cuma untuk ngegas ngerem doang sih mampu. Tapi kalau untuk bersaing gue bilang masih belum. Mungkin ujung-ujungnya akan kayak sama seperti Iker Lecuona di musim kedua ini gitu di MotoGP. Kenapa? Karena masih minim pengalaman. Kalau gue jadi Pit Bierer, gue akan pilih untuk mempertahankan Iker Lecuona. Terus Raul Fernandez gue letakin di Moto2 bareng dengan Pedro Acosta untuk musim depan. Baru di musim 2023. Ini si pembalap Raul Fernandez gue naikin ke MotoGP bersama tim Tech3. Terus si Iker Lecuona gue buang nggak masalah. Tapi kalau Iker Lecuona sekarang udah gak dipilih, dia juga cukup kesel di FP1 karena keputusannya sangat-sangat mendadak. Kalau gua jadi Iker Lecuona sekarang, gua akan menyodorkan diri ke tim Petronas Yamaha SRT. That's why, karena Iker Lecuona musim depan itu sudah gak punya tim. Otomatis dia juga masih sangat muda umurnya gitu ya. Jadi buat proyeknya Petronas masuk. Kalau untuk Danilo Petrucci, gue nggak menyebut dia akan stay di MotoGP musim depan. Kenapa? Karena ya lu tahu tempat di MotoGP hampir semuanya penuh. Tapi gimana dengan tim Petronas? Nggak bakalan masuk. Danilo itu bukan pembalap muda ya, dia udah senior. Seperti yang udah dikasih tahu sama Dato Razlan Rozali kalau si Petronas ini proyeknya kurang lebih mirip-mirip lah sama KTM. Jadi pengen merekrut pembalap-pembalap muda dan pengen lah kayak hasilnya kayak si Fabio Quartararo. Jadi pengen mengulang lagi lah kesuksesan bersama Fabio Quartararo di musim 2019 yang langsung bisa tampil moncer, tampil bagus, tampil oke gitu ya. Ya kalau gue bilang kalau gue jadi Iker Lecuona, kalau memang udah didepak untuk musim ini, untuk musim depan ya udah gue langsung menyodorkan ke Petronas sama SRT karena di situ juga hampir kurang lebih sama kayak ini apa proyeknya itu kayak KTM lah ya, percaya sama pembalap muda.
Dia sangat tidak menyangka dengan keputusan KTM ini. Kenapa? Karena mendadak banget gitu. Lalu bayangin di FP1 lu akan menjalani FP1 dengan semangat, dengan keyakinan yang tinggi karena yakin kalau dia masih bisa untuk mendapatkan satu slot kosong yang satu sudah diisi oleh Remy Gardner, dan otomatis dua pembalap Danilo Petrucci sama si Iker Lecuona ini kan harusnya bersaing untuk satu tempat kursi kosong, tapi sayangnya langsung dicaplok sama si Raul Fernandez. Tapi dia juga di beberapa media menyebut bahwa si Raul Fernandez ini sangat tidak bergairah sekali untuk naik ke MotoGP untuk musim depan. Kenapa? Ya mungkin karena faktor di ini. Apa karena dia sebenarnya masih sangat ingin stay di Moto2 untuk satu musim lagi, untuk menikmati, untuk mematangkan lagi lah kasarnya gitu, untuk untuk bakatnya biar lebih matang lagi, nggak jadi badut doang di MotoGP. Otomatis kan banyak yang jadi badut kalau memang nggak ini bakatnya nggak benar-benar terasa. Terus untuk sekarang ini ya, kalau Petrucci ya, kita ngomongin Petrucci juga karena kalau Petrucci itu kalau gua bilang mungkin dia akan lari ke WSBK karena di awal musim dia sempat ditawari untuk ke WSBK atau World Superbike. Di tim mana ya, gua kurang tahu untuk timnya, tapi itu beritanya juga agak-agak rame di perMotoGP-an kalau dia juga ditawari kontrak oleh si salah satu tim di apa di ini di World Superbike, karena kalau lu di MotoGP udah nggak dibutuhin lagi oleh semua tim, ya mau bagaimana lagi, lu nggak akan bisa maksa juga karena tim juga itu punya wewenang juga untuk mencari pembalap lain selain yang tua harus tersingkir, itu udah biasa karena ini olahraga, jadi harus ada regenerasi tiap tim seperti KTM yang rela harus membuang pembalap yang punya segudang banyak ini segudang ini segudang banyak pengalaman gitu ya. Sekelas Petrucci kan pengalamannya banyak di MotoGP, dia nggak cuma setahun 2 tahun tapi udah lebih dari 5 musim, jadi pengalamannya untuk mengendarai motor juga sudah sangat tinggi. Terus bicara Iker Lecuona, mungkin ya gua menyebut sekitar 85% Iker Lecuona bakalan ke Petronas. Kenapa? Karena Petronas juga masih belum menemukan kandidat pembalapnya. Tapi dari kabar terbaru juga menyebutkan bahwa salah satu pembalap Moto2 yakni Marco Bezzecchi juga bakalan naik ke MotoGP bersama tim Petronas. Ini gua agak bingung nih. Si Bezzecchi ini belum memberikan belum memberikan sedikit pun statement bahwa dia akan naik ke MotoGP musim depan, tapi banyak banget tim-tim atau media-media yang mengaitkan Marco Bezzecchi dengan Aramco VR46 Racing Team sama Petronas Yamaha SRT. That's why ya kalau di Yamaha udah pasti karena magnetnya ada pada Valentino Rossi. Ya lu tahu karena Marco Bezzecchi ini adalah salah satu murid potensialnya dari Valentino Rossi di VR46 Racing Academy. Dan kalau di Aramco itu sudah jelas, itu memang programnya dari Rossi untuk menaikkan pembalap muda Italia ke MotoGP. Tapi kalau ke Yamaha ini gue kurang yakin, tapi kemungkinan besar ini Rossi bakalan mengarahkan Marco Bezzecchi ke tim Ducati Aramco VR46 Racing Team. Kalau gue bilang nggak mungkin ke Yamaha,
Tapi nggak tahu juga kalau mata duitan mungkin dia bisa saja menolak VR46 Racing dan memilih untuk ke Petronas. Karena masalah finansial juga Yamaha nggak main-main. Ya, ini juga tim besar, Ducati juga tim besar. Gua nggak tahu nanti negosiasinya gimana, tapi sedang diusahakan si Marco Bezzecchi ini kemungkinan besar bakalan naik juga. Untuk Iker Lecuona, gua menyebut sekitar seperti tadi, kemungkinan ke paling potensial adalah ke Petronas sama SRT, terus Danilo Petrucci kemungkinan besar juga ke World Superbike karena sudah tidak ada tim, karena masih banyak lagi pembalap yang mendapatkan slot slot tempat juga. Terus di ini apa di Aprilia juga kemungkinan sudah terisi ya, karena Maverick Vinales juga katanya ini dari berita itu sudah mencapai kesepakatan ya antara Maverick Vinales dengan pihak Aprilia secara pribadi. Cuma belum diumumin aja, gua gak tahu kalau memang ini bener. Soalnya ini juga rame banget di YouTube, terus di pemberitaan di media juga ramai. Kalau Vinales katanya sudah menyepakati untuk kontrak eh, pra kontrak ya. Jadi kayak kayak kontrak satu musim gitu, jangka jangka pendek. Jadi kalau untuk musim 2023 kan akan ada transfer lagi nih musim depan di tahun 2022 itu akan ada transfer lagi di akhir musim. Jadi kemungkinan besar Maverick Vinales akan cabut dari Aprilia kalau misalnya dia ke Aprilia musim depan, otomatis di tahun 2023 dia bisa cabut ke tim lain yang lebih kompetitif lagi. Gua nggak nyebut Aprilia nggak bagus, tapi Aprilia juga salah satu tim yang lagi naik daun lah gitu kasarnya sekarang. Oke, mungkin sekian aja karena gue juga lagi baca berita juga sambil ngejelasin. Mungkin cukup sekian dari gua. Uh, Kalau ada kabar terbaru, gua pasti langsung bikin video. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.